Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, kali ini kita kembali lagi di segmen ngobrol bareng ahli, yaitu sama saya Arifin. Dan juga saya Salisa. Dan kita sekarang kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Adit. Mas Adit itu siapa sih, Vin? Mas Adit itu adalah alumni dari SMK Negeri 8 Idola. Dia dulunya adalah jurusan RPL. Dan dia sekarang juga Mas Adit itu merupakan salah satu humas di Kuarcap Kota Semarang ya. Oke, bisa langsung perkenalan diri dulu Mas Adit. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Aditya Putra Kejora. Saya lulusan RPL tahun 2020. Saat ini sih kesibukannya masih menjadi mahasiswa S1 Sistem Informasi. Terus untuk yang lainnya saya juga sebagai freelance Android developer. Terus aktif di beberapa komunitas, yaitu ada yang namanya komunitas Sandek atau Semarang Android Developer Center. Juga saya merupakan aktivis di Pramuka juga, yaitu ada Saka. Saka itu satuan karya ya, tempat teman-teman Pramuka itu yang punya pengen belajar apa, pengen mempunyai kemampuan apa di bidang tertentu. Nah, itu ada satu Saka yang untuk saat ini tuh ngehits nih, apalagi di dunia kayak teknologi 4.0 yang makin maju terus. Nah, itu ada yang namanya Saka Milenial. Nah, itu membahasnya itu banyak banget, mulai dari pemrograman sampai dengan pembahasan mengenai pentingnya menjaga data pribadi sampai literasi digital gitu. Oke, berarti kali ini kita akan bahas tentang cyber atau dunia maya, cara menjaga data pribadi. Kan akhir-akhir ini lagi marak banget tuh yang namanya kebocoran data buat dijual buat kepentingan tertentu. Nah, itu pendapatnya gimana, Mas? Nah, kenapa sih kok data kayak gitu yang nggak kelihatan bisa dijual dan bisa menghasilkan gitu kan ya? Kan tanya kayak gitu. Terus sekarang pun juga banyak orang itu gampang menghasilkan uang dari pinjol. Dengan kita kayak hanya scan KTP, hanya store KTP itu kita udah punya uang gitu kan? Iya. Nah, jadi itu salah satu di mana orang tuh data pribadi itu dikumpulkan, data pribadi orang lain dikumpulkan, ya itu salah satunya bisa digunakan untuk itu gitu loh. Oke. Gitu. Nah, Mas, ngomong-ngomong soal data pribadi yang bocor nih, kita lagi viral tentang kebocoran data dari aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan presiden pun NIK-nya juga ikut bocor. Nah, itu kenapa sih, Mas, penyebabnya? Nah, itu kalau itu kan yang namanya suatu aplikasi ya. Saya kan juga developer ya, di mana aplikasi itu kan di dunia itu nggak ada yang sempurna kan katanya gitu. Yeah. Karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Tuhan. Jadi kebocoran data pun mungkin bakal terjadi gitu loh. Nah, itu kenapa bisa bocor kan juga pasti ada celah-celah yang menyebabkan data itu bocor gitu. Tapi menurut rilis dari Kominfo, salah satunya itu berbunyi gini, bahwa data yang ada di aplikasi eHack yang katanya itu datanya bocor, itu yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi itu telah diamankan di Pusat Data Nasional. Dan kata Kominfo bahwa data itu masih aman, artinya nggak bocor semuanya seperti itu. Oke. Nah, terus sikap yang harus kita lakukan nih kalau misal ada kebocoran data seperti itu gimana, Mas? Nah, kebocoran data itu kan banyak banget ya, ada di aplikasi apa aja. Yang pernah saya dapatkan itu ketika saya mengalami kebocoran data di Tokopedia. Nah, kebocoran data itu sebenarnya bisa kita cek. Ada aplikasi atau website yang bisa kita cek, namanya yaitu monitor.mozilla.com. Di situ kita bisa ngecek data apa saja sih yang bocor dan di aplikasi apa aja. Saya pernah ngecek waktu itu di email saya, ternyata pernah bocor di Tokopedia pada tahun 2020. Nah, terus gimana sih cara antisipasinya? Nah, kita cek data yang ada di Tokopedia itu data apa aja. Terus data yang perlu kita simpan terlebih dahulu, yang perlu kita ubah itu apa? Yang pertama yang pasti kita harus ngubah yang namanya password dari aplikasi itu. Nah, karena kan gimana sih cara si hacker itu masuk, kan salah satunya lewat situ. Ketika dia udah tahu passwordnya, ya udah dia bisa masuk. Nah, cara antisipasinya kita juga bisa yang namanya mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Jadi ibaratnya sebuah rumah itu 2 kali gembok. Jadi ketika gembok yang satu kebobol, dia masih punya gembok satu lagi agar si pencuri itu nggak bisa masuk. Biar datanya nggak bisa mengantisipasinya kayak gitu. Buat data gitu, kalau dari pemerintah Republik Indonesia itu ada nggak sih, Mas, UU-nya untuk mengatur daripada data-data itu tadi? Oke, yang saya tahu sih ada Undang-Undang ITE ya, itu kalau nggak salah pasal 36 itu yang saya dengar itu setiap data pribadi seseorang yang dikelola itu harus mendapatkan izin dari orang tersebut. Artinya ketika
orang tersebut tidak mengizinkan datanya untuk dikelola, maka data tersebut tidak akan dikelola gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, Mas Adit kan masih sebagai kaula muda nih, Mas. Gimana supaya kita bijaksana dalam menggunakan dunia maya menurut Mas Adit? Oke, untuk yang pertama yaitu kita perlu cermat, kita lebih teliti, terutama tentang literasi digital, di mana kita lebih gimana ya? Kalau kita misal lagi download aplikasi kan biasanya ada perizinannya juga tuh tentang jaga data pribadi juga. Nah, kita cek jangan langsung kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang, udah naik aja, yang penting aplikasinya bisa dipakai. Ya kan kebanyakan kayak gitu. Padahal di situ tuh ada term and condition di mana kita di situ tuh adalah setuju atau enggak gitu loh. Jadi ada persetujuan antara aplikasi dan kita. Kalau kita next artinya kita setuju terus tuh. Padahal kita belum ngecek tuh apakah sebenarnya izin ini apakah harus diperbolehkan atau enggak. Misalnya gini, kita install aplikasi untuk foto, ya kan? Nah, kalau aplikasi untuk foto kan kita hanya perlu mengizinkan kamera, terus mengizinkan dengan mikrofon, ya kan? Mungkin kalau di situ ada aplikasi minta perizinan kontak kan sebenarnya itu nggak perlu. Nah itu bisa kita, kalau kita klik allow atau kita izinkan, kan bisa aja tuh si aplikasi mengakses kontak. Padahal aplikasi itu adalah aplikasi kamera. Ngapain dia mengakses kontak? Kan kayak gitu. Nah, cara antisipasinya yaitu kita baca dengan teliti. Memang bakal lebih lama, tapi kan demi menjaga keamanan data juga harus seperti itu gitu loh. Berarti hal-hal tersebut juga bisa untuk itu ya, modus-modus mencuri data gitu ya. Artinya kita lebih teliti dulu. Terus sebelum sharing itu juga perlu. Ketika mendapatkan satu berita. Kalau buat intinya Mas, tipsnya buat jaga aplikasi data biar aman selainnya itu apa Mas? Yang mungkin benar-benar signifikan buat datanya kita itu untuk dilindungi. Agar datanya aman. Ya intinya sih berarti jangan share data kalian ke orang lain gitu. Atau kalau memang itu diperlukan, kira-kira yang memang perlu aja yang kita share gitu. Jadi jangan semuanya kita share gitu. Tadi kan yang pembobolan data itu kan hubungannya dengan hacker. Iya. Menurut Mas Adit tuh hacker tuh gimana, Mas? Bicara soal hacker ya, kalau yang saya tahu tuh hacker ada 3 jenis. Ada yang namanya black hat, ada grey hat, sama white hat. Nah itu mereka udah punya. Kalau black hat kan biasanya dengan kejahatan gitu ya, lebih ke kejahatan. Terus grey itu ya antara white dengan black gitu kan ya. Terus kalau white hat tuh dia biasanya sebagai bug hunter, atau ketika dia tuh sering mengecek keamanan dari beberapa perusahaan atau beberapa web yang nantinya bakal dilaporkan ke web tersebut bahwa nih di webmu ada celah kayak gitu. Terus seorang bug hunter biasanya kayak gitu, dan ketika bugnya itu diperbaiki ya udah si bug hunter tadi atau si white hat nanti bakal dapat reward biasanya kayak gitu. Oke, berarti yang pembobolan data itu dilakukan oleh yang black hat gitu ya. Iya, kebanyakan kayak gitu. Oke. Ya Mas, setelah bahas data diri yang bocor dan sebagainya, aku mau tahu nih Mas, lebih dalam lagi dari Mas Adit. Mas Adit itu pekerjaannya apa dan dia kesibukannya tuh apa gitu. Aja gitu. Oh gitu. Kalau pekerjaan sekarang sih saya sebagai freelance Android developer. Jadi freelance developer itu kalau misal ada orang yang pengen bikin aplikasi gitu kan ya, terus pengen dibuatkan, terus kalau misal mahasiswa tingkat akhir itu kan kadang pengen buat skripsi tentang aplikasi. Tapi kalau saya sih kalau untuk aplikasi-aplikasi kayak gitu ya udah kita lihat dulu dari si mahasiswa pengennya aplikasi kayak gimana. Kalau emang bisa saya buat ya saya buat kan kayak gitu. Itu kesibukan saya. Terus itu tadi pekerjaan ya. Kalau untuk kesibukan sekarang sih banyak, terutama di Pramuka saya juga alhamdulillah aktif, terutama di Saka Milenial gitu. Saka Milenial itu apa Mas? Oke, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Jadi kan Saka Milenial itu adalah, milenial sebenarnya ada singkatan, bukan milenial sekarang gitu loh. Milenial itu adalah singkatan dari Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital. Panjang sekali. Panjang banget ya. Singkat aja Saka Milenial. Milenial ya. Itu maksudnya gimana, Mas? Jadi kan kalau teman-teman tahu kan Pramuka kan biasanya tepuk-tepuk, terus baris berbaris, kemah, PBB gitu ya. Tapi sebenarnya tuh di zaman sekarang tuh banyak gitu loh. Gimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita tuh di Pramuka. Jadi selain Saka Milenial tuh ada banyak saka-saka lain gitu loh. Kalau yang misal minat di bidang bahari itu ada Saka Bahari juga. Terus kalau tentang kesehatan itu ada Saka Bakti Wisada. Nah, terus untuk mau ada teman-teman yang sekarang ini itu aktif di dunia IT dan lain-lain, itu ada yang namanya Saka Milenial. Nah, di Saka Milenial tuh ada yang namanya Krida. Kalau ibarat di sekolah itu Krida itu jurusan. Kayak gitu. Jadi di Krida itu ada Krida tentang Kranimedia itu tentang kreasi animasi dan multimedia, terus ada tentang inovasi perangkat lunak,
ada juga tentang gimana kita tentang jaringan, itu juga ada big data sampai dengan tentang literasi digital kayak gitu. Mas Adit sekarang fokusnya di Krida yang mana? Kalau saya karena memang basicnya jadi programmer, saya lebih ke inovasi perangkat lunak. Tapi tidak mungkin juga untuk sekarang saya juga lagi aktif nih sama teman-teman itu di Krida literasi digital. Karena kan sekarang juga gimana sih cara menjaga data pribadi kan itu juga perlu. Gimana kita menyampaikan masyarakat. Apalagi kalau untuk sekarang kan Pak Ganjar tuh ada eling lan ngelengke gitu loh. Apalagi di pandemi Covid gini. Eling dan ngelengke kan banyak banget nih berita hoax yang tersebar ke teman-teman nih. Katanya kok kelapa muda nih bisa bikin kita negatif Covid dan lain-lain. Saya termasuk Mas. Nah, itu termasuk apa nih? Termasuk Termakan korbannya. hoax. Korbannya. Termakan Makan hoax gitu kan. Nah, itu kan juga apalagi tuh saya pernah dengar itu di suatu desa itu ada orang yang meninggal karena hoax. Nah, itu kan ngeri banget ya. Jadi kan ternyata hoax itu nggak cuma di dunia kita, tapi di dunia sampai desa pun udah ada gitu deh. Dan itu ada dampaknya gitu loh. Dampaknya adalah seorang yang meninggal karena hoax. Nah, jadi kan perlu gerakan yang dimana teman-teman itu bisa sharing kepada masyarakat. Nah, terus yang bisa sharing ke masyarakat termasuk ke desa itu siapa gitu loh. Nah, karena pramuka bisa tuh. Karena pramuka tuh dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah kan ada tuh. Nah, jadi di ibaratnya pramuka tuh bisa sebagai kayak agennya pemerintah gitu loh, yang menyebarkan informasi-informasi untuk menghindari masyarakat dari yang namanya hoax kayak gitu. Berarti banyak kegiatan ya Mas di Saka itu. Kira-kira bisa disebutin gitu Mas, kegiatannya apa aja gitu? Kalau sekarang kan karena pandemi kita lebih ke kegiatan-kegiatan yang bersifat daring ya. Nah, bersifat daring tuh banyak banget. Terus kalau kemarin yang udah pernah saya ikuti itu terkait tentang kegiatan-kegiatan pramuka tuh yang daring tuh ada yang namanya Duta Humas Pandu Citra Loka gitu kan ya. Jadi Duta Humas tuh kayak pemilihan Duta Humas di masing-masing Kuarcap nantinya akan bertanding gitu kan sampai tingkat final di Kuardi daerah Jawa Tengah kayak gitu. Nah, intinya apa? Intinya juga itu tadi, gimana informasi-informasi dari pusat itu bisa menyebar sampai ke desa dan lain-lain gitu lewat pramuka. Ini terakhir ya Mas ya, tips buat adik-adik kelas Mas mungkin yang mau ngikuti jejak Mas juga ya. Ini tipsnya. Terus sama tips buat gak bocor lagi datanya yang terpenting buat masyarakat. Buat penonton. Gimana nih maksudnya nih? Ya tips yang mungkin sarannya dari sarannya Mas Adit buat adik-adik gitu. Oke, mungkin kalau adik-adik yang aktif di pramuka kalau bingung atau bosan bahwa pramuka itu biasanya kan di pramuka itu kita lebih kayak baris berbaris dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya mau menginformasikan juga nih kepada teman-teman bahwa di pramuka tuh ada yang namanya Saka Milenial. Nah, itu bisa diikuti. Dan sebenarnya di bulan Oktober nanti kita juga ada suatu kegiatan namanya Gelar Saka Milenial. Nah, di situ tuh ada banyak banget yang bisa kalian ikuti. Nanti bisa follow aja di Saka_milenial. Di situ udah ada informasi nanti kegiatannya apa aja dan itu daring kayak gitu. Nah, terus untuk menjaga keamanan data pribadi, intinya kita lebih saring sebelum sharing, terus kita lebih teliti dan juga lebih cermat dalam menggunakan aplikasi kayak gitu. Oke, sepertinya sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk Mas Adit udah menyempatkan waktunya dan juga memberi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita bagaimana cara menjaga data. Terus tadi ada Saka Milenial juga buat adik-adik yang suka pramuka dan juga mau mengembangkan bakatnya. Dan juga udah cukup ya kayaknya ya Vin ya? Iya, kayaknya sudah cukup, sudah paham juga tentang apa itu Saka Milenial dan sebagainya. Ya, terima kasih juga buat Mas Adit yang udah datang ke SMK 8. Mungkin juga sekalian nostalgia ya Mas ya. Iya. Ya, ada 2 tahun ya. 2 tahun ternyata banyak banget perubahannya. Iya. Keren. Terima kasih juga buat para penonton yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Tetap pantengin podcast Suara 8 karena setiap minggunya kita akan membuat konten-konten yang menarik dan juga beredukasi tentunya. Oke, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Tetap semangat belajar. Mungkin cukup, Mas Adit bisa, kan di SMK 8 ada slogan. Ada slogan ya Mas ya. SMK 8 Idola. Nanti bisa ikut ya. Gimana tuh gimana? Idola, SMK 8 Idola. inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke. Bisa ya Mas ya? Oke. Biasa yang Yuk kita penting ya, bareng-bareng Mas ya. Oke. SMK Negeri 8 Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saksikan kembali podcast Suara 8 ke minggu berikutnya. Saya Arifin Nila Marianto. Saya Salisa Febi Arumsari. Selamat bertemu lagi di segmen Charlie berikutnya. Bye bye.